Oke, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Mama Papa, selamat pagi Pendeta Helen, terima kasih untuk hari ini, selamat pagi Ibu Lala dan Ibu Guru semuanya. Kita akan mulai kegiatan kita hari ini ya, kita akan mengikuti ibadah awal tahun baru. Jadi sebelum nanti kita belajar bersama, belajar dan bermain bersama, kita akan mengawali dengan meminta pertolongan Tuhan supaya di dalam pembelajaran jarak jauh kita bisa melakukan dengan baik. Oke, anak-anak, Mama Papa, selama kebaktian berlangsung, saya mohon kerjasamanya untuk mic-nya selalu di-mute, kecuali nanti kalau ada pertanyaan atau ada kegiatan yang memang anak-anak harus menjawab atau bertanya. Jadi nanti ada ibu guru semua yang akan membantu apabila ada suara-suara atau pada saat kebaktian sedang berlangsung tetapi ada mic yang lupa di mute, ibu guru mohon maaf, ibu guru akan membantu mute ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu Tri akan mengucapkan dulu nih selamat Natal dan tahun baru buat kita semua. Yeay. Di tahun yang baru ini kita akan awali dengan semangat yang baru. Semangat, 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 semangat. Iya. Kenapa kita harus semangat? Agar supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Oke. Anak-anak, sudah siap mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, Ibu Tri minta tolong angkat jempolnya. Siapa yang sudah siap? Wow, semuanya sudah siap. Siapa hari ini yang senang? Ibu Tri minta tolong angkat jempolnya. Yeay, angkat jempolnya sambil bergoyang-goyang. Itu tandanya kita senang hari ini. Yeay. Baiklah, wah Catherine senang sekali hari ini. Ya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita mau bernyanyi bersama dulu. Kalau belum bernyanyi berarti kita belum suka cita. Oke, kita akan bernyanyi bersama. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu. Di sini senang, di sana senang. Boleh diganti dengan di rumah senang, di sekolah senang. Kita bangkit berdiri ya. Sebentar, Ibu Tri putar dulu musiknya. Iya. Kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi bersama yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 boleh bergoyang. Ya. Mulai. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
silahkan duduk kembali. Wah, semuanya sudah bergoyang ya. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, coba sikap berdoa yang baik. Masih ingat? Ibu Tri yakin anak-anak walaupun kemarin libur, tetap selalu berdoa di rumah. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Tri yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mulai berkumpul kembali untuk melakukan aktivitas di tahun yang baru ini. Berkati kami semua Tuhan, berikan kesehatan kepada kami semua. Sehingga hari ini kami boleh memulai aktivitas kami dengan ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita akan mendengarkan dulu. Ibu Lala akan mengatakan sesuatu buat kita semua. Oke, silakan Ibu Lala. Terima kasih Bu Tri. Ya, Bu. Shalom, selamat pagi Mama Papa, selamat pagi anak-anak sekalian, dan selamat pagi Ibu Pendeta Helen serta Ibu Guru semua. Izinkan hari ini Ibu Lala mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, anak-anak, hari ini kita mulai masuk sekolah. Sebelum kita masuk sekolah, sebelum belajar, kita minta pertolongan Tuhan. Makanya hari ini kita akan bersama-sama dengan Ibu Pendeta Helen mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Mama dan Papa, terima kasih buat partisipasinya di dalam menjaga anak-anak, mendampingi anak-anak di masa PJJ di tahun 2020. Dan pada saat ini kita memasuki tahun 2021, pembelajaran masih PJJ, belajar dari rumah. Mohon kerjasamanya Mama Papa bersama Ibu Guru di sekolah untuk mendapatkan atau menghasilkan anak-anak kita yang terbaik buat anak-anak kita. Hari ini kita akan mulai dengan pembukaan minggu karakter dan kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2020 dan saat ini memasuki tahun 2021, kita mohon bimbingan Tuhan dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Helen. Nah, anak-anak dan Mama Papa serta Ibu Guru semua tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Tri. Wah, terima kasih kembali Bu Lala. Nah, anak-anak, itu tadi pesannya Ibu Lala, ya. Jadi walaupun kita tetap melakukan aktivitas di rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan. Itu penting sekali. Cuci tangan, itu kita nggak boleh bosan-bosan cuci tangan ya, supaya kita selalu sehat. Kalau pergi, Putri juga selalu bilang bahwa jangan lupa pakai masker, itu juga sangat penting. Dan satu lagi, kita nggak boleh ikut berkerumun. Di mana ada orang, ada apa, nonton apa, kita ikut. Kita menghindari itu. Ya. Oke anak-anak, terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah pembukaan tahun baru tahun 2021. Oke. Untuk anak-anak dan Mama Papa, untuk pembawa firman hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Helen. Oke, baik anak-anak, kita akan bersukaria, kita akan memuji nama Tuhan, kita bangkit untuk memuji nama Tuhan, kita akan menyanyi lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Kita pakai gerakan ya, kita bangkit berdiri lagi. Siap ya? Kita menyanyi dengan semangat.
dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Iya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan adalah pokok. Kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti akan berbuah. Buahnya kita apa? Buahnya kita adalah buah-buah kebaikan. Kita mempunyai kasih, kita mau menolong orang lain, kita mau membantu, kita mau peduli. Nah, hari ini atau tema kita hari ini adalah aku anak Tuhan yang peduli. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita akan memiliki karakter yang selalu peduli kepada orang lain. Oke, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita akan menyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Bentar ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, maaf ya. Jangan bosan-bosan kita memuji nama Tuhan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Pada saat kita bermain, pada saat kita tidak ngapa-ngapain liburan kemarin, jangan lupa memuji nama Tuhan. Kita menyanyi. Kalau kita suka menyanyi, pasti kita akan senang. Oke, anak-anak, kita akan awali ke ibadah kita dengan berdoa. Kita mau berdoa dulu ya. Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti ibadah pembukaan awal tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ajarkan kepada kami untuk dapat duduk manis
dan mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, amin. Oke, anak-anak, Ibu Tri mau tanya, siapa di sini yang sayang sama temannya? Angkat tangan. Sayang sama teman? Oke, wah, semuanya sayang sama teman. Siapa di sini yang sayang sama kakak dan adik? Angkat tangannya. Wah, semua sayang kakak dan adik. Siapa yang sayang sama mama dan papa? Oke, siapa di sini yang sayang sama ibu guru? Wah, satu lagi nih. Karena di sini ada Ibu Pendeta, Ibu Tri mau tanya, siapa di sini yang sayang sama Ibu Pendeta Helen? Wah, semuanya sayang. Kalau kita sayang, nih pertanyaan Ibu Tri, apakah anak-anak pernah melakukan kesalahan kepada teman-teman, kepada kakak adik, kepada mama papa? Pernah nggak melakukan kesalahan? Umpamanya disuruh mama, ayo sekarang waktunya membereskan mainan karena harus makan, cuci tangan ya. Ih mama ini lagi asik nih, lagi bikin Lego, aku nggak mau makan, pokoknya mau main. Ada nggak yang pernah seperti itu? Saya Bu. Saya Bu. Oh, wow. Apakah itu boleh diulangi lagi? Tidak Bu. Oke. Ya Bu. Pintar. Ya, anak-anak harus sayang sama mama ya. Kalau mama sudah kasih tanda-tanda waktu bermain selesai, itu berarti tandanya mama sayang kepada kalian, kepada anak-anak, mengingatkan waktunya untuk makan. Kenapa? Karena kalau kita nggak makan, perut kita nanti kosong. Kalau perut kosong, kita bisa sakit. Nah, jadi kita harus nurut sama mama dan papa. Terus, pernahkah anak-anak membuat kesalahan kepada kakak atau adik? Pernah nggak? Pernah? Kalau pernah, anak-anak setiap kita melakukan kesalahan, jangan pernah bosan untuk meminta maaf. Ya, kita minta maaf kepada kakak, kepada adik, kepada mama, kepada papa, kepada ibu guru, kepada semua orang yang pernah kita melakukan kesalahan. Oke. Karena apa? Karena Tuhan sangat sayang kepada semua orang. Tuhan sangat sayang kepada semua orang. Kita akan menyanyi satu lagu sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan. Kita menyanyi lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Semangat ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke. Wah, Tuhan cinta semua anak di dunia.
Jadi kita juga harus sayang kepada kakak dan adik, kepada teman-teman, kepada mama papa, dan kepada semua orang. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita, nanti akan dibawakan oleh Pendeta Helen. Ya, kita akan mendengarkan cerita, nanti anak-anak duduk yang manis, dengarkan dengan baik, lihat ada apa, supaya kita tahu ceritanya apa ya hari ini ya. Oke? Iya, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan melihat dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin juga Ibu Pendeta Helen yang akan bercerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Anak-anak sudah siap? Angkat jempolnya kalau sudah mau siap mendengarkan cerita. Oke. Coba sekarang tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Ke atas lagi. Ke samping lagi. Ke depan lagi. Digoyang-goyang. Sekarang dilipat. Siap mendengarkan ya? Oke, silakan Pendeta Helen. Terima kasih, Bu Tri. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat pagi. Ya, Natal dan Tahun Baru buat anak semua. Dan juga buat guru-guru dan papa mama juga di rumah. Kiranya sukacita senantiasa ada dalam hati kita. Nah, hari ini Ibu Helen senang sekali bisa bersama-sama dengan anak-anak di sini untuk memulai tahun 2021. Bu Helen nggak sendirian loh. Bu Helen panggil Poppy ya. Ada teman Bu Helen namanya Poppy nih, mau ikut. Poppy! Poppy! Loh, Poppy, kamu kenapa? Kok mata kamu ditutup? Anak-anak lihat, ini Poppy. Lihat, kok matanya ditutup? Kenapa, Poppy? Aku tuh bosen banget. Kenapa bosen? Ini kan katanya itu tahun baru. Masa cuma kalender di rumah yang baru? Jadi aku itu nggak punya mainan baru, nggak punya baju baru, nggak punya apa-apa yang baru. Aku bosan, jadi aku cuma main lari ke sana, lari ke sini, pakai tutup mata ini loh. Aku buka ya. Wah, kok ramai sekali nih. Ada apa ini? Kok ramai sekali? Ya, ini teman-teman baru Poppy dari TKK Tirta Marta Cinere sedang merayakan tahun baru 2021 yang memulai semester baru mereka. Nah, kok bisa mereka ada di sini? Iya, karena mereka mau dengarkan firman Tuhan. Poppy mau ikut dengarkan firman Tuhan. Iya, boleh. Oke. Adik-adik semuanya, kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bu Helen mau coba share screen ya. Sebentar ya. Apa ya firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Nah, apakah sudah kelihatan? Wow.
Tri boleh beri saya tanda kalau sudah kelihatan slide-nya, Bu? Suka. Baik. Ya, ini tema kita tahun baru, semangat yang baru, ya. Kita mau belajar firman Tuhan dari Lukas. Boleh baca, Poppy? Lukas berapa itu? Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ya, anak-anak bisa semua ya baca ayat ini ya. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di dekat Yeriko. Bu Helen akan bacakan ceritanya buat kalian semua dan juga buat Poppy, tapi dalam bentuk cerita bergambar. Dengarkan ya, bagaimana ceritanya. Nah, ini ceritanya. Dengarkan ya, Poppy. Oke. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya hampir tiba di kota Yeriko. Mereka berjalan sampai ke sebuah kota yang namanya Yeriko. Apa yang terjadi saat mereka mendekati kota Yeriko? Banyak orang berkerumun. Nah, pada waktu itu belum ada larangan untuk berkerumun. Pada waktu itu tidak apa-apa orang berkerumun. Jadi orang-orang yang sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu hebat, pengajarannya bagus, khotbahnya bagus, bisa menyembuhkan orang. Mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Seperti apa Tuhan Yesus yang lewat di situ? Nah, di antara mereka itu yang berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus, ada seorang yang duduk mengemis di pinggir jalan. Seorang pengemis, peminta-minta. Matanya tidak dapat melihat. Oh, itu seperti aku tuh. Jadi, aku itu mataku. Udah lihat ini itu tuh susah sekali loh. Aku nggak bisa jalan yang lurus. Aku nggak bisa menemukan gelas aku. Aku nggak bisa ini itulah. Pokoknya kalau nggak bisa melihat itu, aduh, susah, gelap sekali semuanya. Nah, iya kan Poppy? Kalau tidak bisa melihat, rasanya kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita, ya kan? Seperti itu juga orang buta ini. Ia hanya mendengar. Ia mendengar ada rame-rame apa itu? Ada suara apa itu? Ramai sekali. Lalu dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan orang-orang berkata kepadanya, Yesus orang Nazaret itu sedang lewat di sini. Makanya ini ramai sekali orang-orang mau melihat dia. Wah, ternyata pengemis yang buta ini juga sudah pernah mendengar tentang Yesus. Dia tahu Yesus bisa menyembuhkan dia. Maka dia berseru, berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak-teriak karena dia tidak tahu Yesus ada di sebelah mana. Dia tidak bisa lihat apakah Yesus ada di sebelah kanan atau kirinya, apakah Yesus ada di depannya, apakah jauh atau dekat. Dia tidak bisa melihatnya. Orang-orang di sekitarnya menyuruh dia diam. Dibilang, gitu Poppy. Kenapa? Karena berisik banget. Diam. Jangan teriak-teriak terus. Tapi orang ini malah lebih keras lagi. Dia berkata, Yesus, kasihanilah aku. Yesus. Dia terus panggil-panggil Tuhan Yesus. Sampai kemudian Tuhan Yesus mendengar dan berhenti.
Yang tadinya Tuhan Yesus berjalan, sekarang berhenti. Dan dia panggil murid-muridnya, dia suruh muridnya membawa pengemis itu kepada Tuhan Yesus. Maka seorang murid Tuhan Yesus mendatangi pengemis itu dan berkata, "Ini, Tuhan Yesus memanggilmu." Wah, senang sekali pengemis ini. Murid itu menuntunnya karena orang ini tidak bisa melihat jalannya di mana arah Tuhan Yesus. Maka dia dituntun. Dan sekarang pengemis itu berada di hadapan Tuhan Yesus. Gimana rasanya ya, Poppy? Wah, pasti senang sekali tuh di depannya Tuhan Yesus. Aduh, apa ya kira-kira yang akan diperbuat Tuhan Yesus? Iya, apa ya yang akan diperbuat Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Dan orang ini tentu saja menjawab, "Tuhan, aku ingin supaya aku bisa melihat." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wah, apa yang terjadi kemudian ya? Gimana kira-kira, Poppy? Aku nggak tahu. Apa iya bisa langsung kalau Tuhan Yesus kan? Teman-teman, bisa. Apa yang terjadi, teman-teman? Tiba-tiba terbuka matanya. Tiba-tiba orang ini kemudian bisa melihat. Yeay! Orang ini senang sekali. Kenapa tadinya dia mengemis, teman-teman? Karena pada waktu itu tidak banyak pekerjaan bisa dilakukan oleh seorang yang tidak bisa melihat. Sekarang dia sudah bisa melihat. Dia tidak mau mengemis lagi. Apa yang kemudian dia lakukan dalam sukacitanya? Orang ini pun kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Ini menjadi ucapan syukurnya. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, membuat dia bisa melihat. Sekarang dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Dan mulutnya tidak berhenti memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya dia saja. Semua orang yang melihatnya juga memuji Allah. Wah, luar biasa ya mujizat Tuhan Yesus ya, Poppy. Iya. Nah, anak-anak semua, kita kembali ke tema kita tadi ya. Semangat baru di tahun yang baru. Kalau untuk pengemis tadi, yang baru itu adalah penglihatannya. Yang tadinya tidak bisa melihat, lalu jadi bisa melihat dengan jelas. Buat kita sekarang apa yang baru ya? Semester baru sudah menunggu. Wah, ini sesuatu yang membuat kita sukacita atau sesuatu yang membuat kita sedih karena liburan kita sudah selesai ya? Kita lihat ya. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita di tahun 2020. Nah, ini dari Januari, Februari, Tuhan Yesus sudah tolong kita sampai Maret. Di bulan Maret ini juga kita memulai semua yang online ya. Kita mulai tidak kumpul-kumpul lagi teman-teman. Mulai ada pandemi virus corona sampai Desember Tuhan masih tolong. Sekarang sudah ganti kalender, sudah sampai di sini di tanggal 7. Tuhan juga masih tolong. Wah, luar biasa Tuhan ini ya. Tuhan masih terus menolong kita. Maka ada 3 hal yang kita mau sama-sama ingat memulai tahun yang baru ini. Poppy ingat juga ya.
ada 3 hal. Oke, apa itu? Apa itu? Yang pertama adalah S, yaitu syukur. Kita mau belajar berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena banyak hal yang Tuhan masih berikan kepada kita. Tuhan berkati kita sehingga kita masih bisa belajar dan bermain. Walaupun secara online, anak-anak masih bisa ketemu ibu guru, bisa bertemu sama teman-teman, masih bisa belajar. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Kita masih diberi kesehatan walaupun di rumah saja, belum pergi-pergi berlibur lagi. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Karena walaupun papa mama belum ajak kita lagi berlibur, tapi papa mama, kakak, adik ada untuk kita. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman dan guruku, yang walaupun dari jarak yang sangat jauh dari rumah kita, masih bisa menemani kita belajar. Jadi yang pertama apa, Poppy? Syukur. Syukur itu terima kasih ya. Iya ya, teman-teman ya. Iya, syukur itu terima kasih. Betul, Poppy. Saat kita belajar bersyukur, artinya kita belajar berterima kasih kepada Tuhan untuk banyak hal. Ya, kalau hati kita terus mengucap syukur, kita akan melakukan tugas-tugas kita, belajar kita, kegiatan kita dengan sukacita. Kalau kita tidak bersyukur, hati kita akan banyak keluh kesah, kita akan banyak ngomel. Nah, kayak kamu tadi itu, di awal kamu bilang apa tadi? Bosen. Nah, itu, kayak gitu. Karena kalau kita ngomel terus, bilang bosen terus, kita nggak suka apa yang kita lakukan, terus hati kita jadi tidak sukacita. Ya, sekarang Poppy mau belajar untuk apa? Aku mau belajar untuk bersyukur, berterima kasih bahwa aku juga dengar firman pagi ini sama teman-temanku yang baru semua ini, yang aku belum kenal di sini, tapi bisa mau menjadi teman aku. Terima kasih Tuhan. Nah, gitu. Good. Sekarang yang kedua. Tadi yang pertama syukur pakai huruf S ya. Kita ingatnya S syukur. Yang kedua P. Pengharapan. Apa itu pengharapan nih? Susah ini katanya ini. Susah ya? Gini. Kalau Poppy mau ulang tahun, terus Poppy hitung-hitung nih. Bulan depan aku ulang tahun. 1 bulan lagi aku ulang tahun. Terus pas udah bulannya, terus Poppy bilang lagi, minggu depan aku ulang tahun. Terus pas mau besok paginya, Poppy bilang lagi, yes, besok pagi aku ulang tahun. Emang kenapa itu? Nah, itu namanya pengharapan. Sambil Poppy menanti, Poppy ada rasa sukacita, ada rasa senang banget saat Poppy menunggu, walaupun harinya belum tiba, tapi Poppy sudah senang sekali menunggunya, kan? Dan Poppy yakin, Poppy percaya bahwa hari itu akan datang. Pasti ulang tahunnya akan datang. 1 bulan lagi, 1 minggu lagi, 1 hari lagi. Iya. Nah, itu pengharapan. Pengharapan itu, teman-teman semua, pengharapan itu sesuatu yang belum terjadi. Kita masih harap-harapkan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan itu pasti terjadi. Nah, itu pengharapan. Seperti tadi kalau ulang tahun itu. Nah, yang lainnya selain ulang tahun, misalnya dalam belajar. Saat kita belajar, walaupun mungkin sesuatu yang terasa sulit atau mungkin kita belum bisa mengerjakan, kita punya pengharapan dalam hati. Aku mau coba, aku mau belajar, aku mau berusaha. Aku punya pengharapan suatu hari aku pun bisa. Karena apa? Karena Tuhan pasti menolong. Seperti orang yang tidak bisa melihat tadi, ya kan? Dia cuma berteriak-teriak, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tapi dia punya pengharapan Tuhan Yesus tolong.
Jangan lupa tumbuhkan pengharapan dengan berdoa, Poppy, ya. Dan dengan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan seperti ini, pengharapan kita akan Tuhan terus akan bertumbuh. Jadi, tadi yang pertama huruf apa ya? S. Iya, huruf S untuk kata syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Huruf yang kedua, P, pengharapan. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong, percaya bahwa bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Kalaupun sekarang belum bisa, pasti bisa nanti. Kalau belum bisa, apa ya contohnya ya, kalau belum bisa membersihkan piring sendiri sesudah makan, tetap belajar ya. Kalau belum bisa mandi sendiri, tetap belajar juga. Percaya Tuhan Yesus akan menolong kita, suatu hari pasti bisa. Kalau belum bisa menyebutkan angka 1 sampai 20, 30, 40, 50, belajar terus. Nanti pasti bisa bersama dengan Tuhan Yesus pastinya. ya, good. Jadi yang pertama syukur, yang kedua pengharapan, yang terakhir, yang ketiga adalah S lagi. Semangat. Aku suka kata ini, aku suka sekali. Ya, semua suka kata semangat ya. Semangat membuat kita mengerjakan semuanya yang terbaik dari kita. Kita nggak mau asal-asalan. Pokoknya aku sudah datang di Zoom, aku pokoknya sudah ikut lewat Zoom, aku asal-asalan aja belajarnya. No, itu bukan semangat. Tuhan mau kita semangat. Nah, seperti cerita tadi, orang yang sudah disembuhkan tadi dari tidak bisa melihat menjadi bisa melihat, kemudian dengan semangat dan penuh rasa syukur mengikuti Tuhan Yesus. Dia tidak lagi meminta-minta. Dia penuh dengan semangat memuji-muji Tuhan. Kita sudah diberkati di sepanjang tahun 2020. 366 hari. Banyak banget ya jumlah harinya. Nah, ditambah lagi 7 hari di tahun 2021 juga Tuhan sudah sertai. Ayo kita semangat. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, mengasihi kita, dan terus memelihara hidup kita. Nah, ingat nggak Poppy? 3 tadi apa? Ingat dong, aku kan memperhatikan 1, syukur atau berterima kasih. Betul ya? Betul. 2 apa? 2 itu P. Pengharapan. Pengharapan itu belum terjadi, tapi percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa. Good. Ketiga apa? Ketiga ini masih ada tulisannya di sini, ini semangat. Oh iya, yang ketiga masih ada tulisannya di sini ya. Semoga anak-anak di rumah semua juga hafal ya 3 ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik kepada kita, seperti tadi yang dialami oleh seorang buta dalam cerita yang kita dengarkan. Tuhan memelihara dan memberkati hidup kalian juga dengan banyak hal yang baik, maka kita mau bersyukur, kita mau terus berpengharapan dan semangat melakukan segala sesuatunya dengan yang baik dan sukacita. Oke, selamat memulai semester yang baru. Selamat kembali belajar bersama-sama dengan ibu guru di sekolah. Selamat melakukan semua tindakan belajar mengajar dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Tuhan memberkati papa mama di rumah. Tuhan memberkati ibu guru semuanya. Tuhan memberkati kita sehingga semua kegiatan belajar mengajar kita ini tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya ditumbuhkan Tuhan menjadi berkat yang akan menolong kalian semakin siap untuk mempersiapkan diri untuk masa depan yang sangat indah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Poppy berdoa juga. Ayo berdoa. Ya, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengar firman Tuhan tentang kuasa dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kami belajar dari seorang yang telah disembuhkan Tuhan, menjadi bisa melihat, dan ia dengan penuh semangat, dengan penuh syukur dan berpengharapan mengikut Tuhan Yesus dengan memuji-muji Tuhan. Sekarang kami juga mau mensyukuri semua berkat Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan bagi kami semua sampai hari ini. Juga bagi ibu guru, bagi mama dan papa di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah syukur itu selalu ada dalam hati kami, mengisi hati kami untuk melanjutkan semua tugas-tugas kami sepanjang tahun ini. Beri kami hati yang terus berpengharapan untuk hal-hal yang kami belum bisa lakukan sampai hari ini. Tolong kami untuk tidak menyerah. Tolong kami untuk terus belajar, terus mencoba, terus berlatih, dan kami percaya bahwa bersama Tuhan kami pasti bisa. Kami berdoa juga memohon semangat yang dari Tuhan, supaya sekalipun dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, kami tetap punya semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang semakin pintar, yang semakin mengenal Tuhan, mengasihi sesama, peduli dengan teman-teman, dan Tuhan menolong kami untuk bisa bertumbuh dengan semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dengan kesehatan dan kekuatan. Kami menyerahkan semua proses belajar mengajar sepanjang semester ini khususnya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sekian firman Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Dah. Terima kasih Pendeta Helen. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita mendapat 3 kunci dari Pendeta Helen, ya. Kuncinya apa? Supaya kita bisa mengikuti, kita bisa melakukan, anak-anak bisa menjalani pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kita harus selalu ingat, kita bersyukur, ya. Kita bersyukur walaupun kondisi seperti ini, anak-anak masih tetap bisa belajar. Wah, kita bersyukur mempunyai mama papa yang hebat, menyiapkan laptop, menyiapkan semuanya. Jadi anak-anak tetap bisa belajar. 1, bersyukur. Yang kedua, pengharapan. Ya, kita berharap semoga nanti virus corona segera berlalu, selesai, habis. Jadi kita berharap bisa secepatnya datang ke sekolah untuk belajar dan bermain, ya. Yang kedua, yang ketiga, kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh supaya kita bisa melakukan dengan sukacita. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, apa ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mau tanya. Lara, Bu, tuh Lara. Lara mau tanya apa, Lara? Angkat tangan. Mau nanya Putri. Buku apa? Ayo mau tanya. Buku belajar. Yang namanya jelas dong, Bu. Lara mau nanya buku belajar. Joseph. Buku belajar. Mau tanya apa? Besok sekolah ngapain? Oh, besok masih minggu karakter, Lara, ya. Kasih tahu Nanti ya. belajarnya nanti. Sekolah apa? Nih, maksudnya Ibu Tri, ada yang mau tanya tentang ceritanya Pendeta Helen tadi atau tidak? Kalau nggak ada, Ibu Tri nih yang bertanya. Siap ya? Oke, coba sekarang dengarkan pertanyaannya Bu Tri.
Siapa nanti yang mau menjawab boleh angkat tangannya. Ya. Tadi Ibu Pendeta Helen bercerita ada seorang yang itu apa namanya ya? Aduh, itu ngapain sih rame-rame? Itu di sana ada apa? Bisa dengar suara tapi tidak bisa melihat. Apa namanya? Ayo, orang apa namanya? Buta. Orang buta. Iya. Terus tadi yang orang buta tahu-tahu wah, bisa melihat siapa yang menyembuhkan. Tuhan Yesus atau Poppy tadi? Atau pendeta Helen yang menyembuhkan pendeta Helen bukan? Pendeta Helen bukan. Yang menyembuhkan si buta adalah Tuhan Yesus. Ya, kenapa si buta bisa menjadi bisa melihat? Karena apa? Tuhan Yesus. Ya, apa? Tuhan Yesus. Dia percaya. Kalau matanya buta. Iya, karena Dia percaya sama Tuhan Yesus. si buta tadi mempunyai pengharapan. Pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Si buta percaya Tuhan Yesus. Setelah sembuh, apa yang dilakukan oleh si buta? Memuji Tuhan, Bu. Memuji Tuhan, Bu. Memuji Tuhan dengan semangat. Ya, jadi semua tuh tadi yang diberikan pendeta Helen semuanya ada di situ. Mempunyai pengharapan, percaya, dan bersyukur. Dia mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Itu yang perlu kita contoh bersama. Kita harus mempunyai pengharapan, kita harus bersyukur, dan kita harus Oke, itu anak-anak, kita akan lanjutkan. Oke, terima kasih. Tolong di-mute lagi. Oke. Baik, kita saatnya kita untuk bersyukur, kita bilang terima kasih kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Seperti biasa, anak-anak boleh dimasukkan uangnya di dalam amplop, nanti bisa dititip di mama, nah nanti akan dipakai untuk kegiatan yang akan dibuat atau kita rencanakan bersama untuk kepedulian kita. Oke, sudah siap ya? Kita akan memberikan persembahan dengan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Oke, terima kasih anak-anak. Kita mau doa persembahan. Dia nanti dilanjutkan apaan. Oke, Ibu Tri yang pimpin doa ya. Ya,
Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh ataupun masih diberi kesempatan untuk selalu bersyukur. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak kecil-Mu memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan sehingga persembahan anak-anak kecil-Mu ini bisa berguna untuk keperluan orang-orang lain di sekeliling kami. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa untuk kesehatan kami semua, terkhusus untuk anak-anak TK Tirta Marta BPK Penabur Cinere, dari anak Nggak ada suaranya, Bu. dari kelompok bermain TKA dan TKB, kiranya Tuhan memberkatinya sehingga mereka semua boleh menjalani pembelajaran jarak jauh dengan baik. Tuhan juga memberkati kami semua, para guru dan karyawan TK Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Kiranya Tuhan juga memberkati para orang tua murid kami. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan juga, Tuhan memberkati di setiap usahanya ataupun pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Pendeta Helen dan keluarganya, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tirta Marta BPK Penabur, baik yang di Cinere ataupun yang di Pondok Indah, kiranya Tuhan memberkati setiap program pembelajaran, sehingga program-program yang sudah kami rencanakan itu boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya Tuhan memberkati pada saat ini di negara Indonesia ataupun di dunia sedang terjangkit virus COVID-19, kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami semua, sehingga kami boleh melaluinya dengan sukacita dan kami boleh menjaga kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Banyak sekali Tuhan yang harus kami sampaikan ataupun kami doakan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu mengetahui dan Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menerima berkat. Kita akan seperti biasa menyanyi Tuhan berkatilah. Kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Kita menyanyi lagu Tuhan berkatilah. Tuhan berkatilah kami semua yang Kau cinta. Tuhan berkatilah kami semua anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak silakan duduk. Kita ambil saat hening sejenak.